Kita bingung, dia nyanyi begini. Katanya mau kurus, tapi nggak kurus-kurus. Ternyata makan terus. Ini dari mana nih anak? Dari YouTube. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar masuk di dalam otak dia dan dia merekam itu semua. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar itu ada di otak kita dan terekam. Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak Ibu Saudara pasti menginginkan keberhasilan di dalam hidup ini. Betul tidak? Tadi mendengar lagu pujian dan kita menyanyikan pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Perlu kita renungkan dan kita tanya. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Benar itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara juga sudah baik? Halo? Ada orang kan di sini? Maksud saya mengerti kan? Apakah hidup kita sudah baik? Ada orang ya? Saya samperin kalau gitu. Percaya Tuhan Yesus tidak? Yang percaya Tuhan Yesus angkat tangan. Oke, turunkan. Terima kasih. Berarti di sini semua percaya Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus harus ditunjukkan dan dibuktikan bukan dari perkataan. Bukan dari KTP. KTP kita boleh Kristen. Kita boleh rajin beribadah. Kita boleh datang melayani. Kita boleh menjadi pendeta. Tetapi belum tentu kita menjadi orang yang baik. Tapi orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, idealnya, wajib, kudu kalau kata orang, harusnya baik. Kalau kita tidak baik, bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu apa yang menyebabkan kita mengalami kegagalan di dalam hidup ini sehingga tidak bisa menjadi orang yang baik atau tidak bisa berkarakter seperti Kristus? Berapa banyak di antara kita yang sampai saat ini masih benci sama orang? Berapa banyak di antara Bapak Ibu semua, saudara sekalian, yang masih tidak suka dengan orang lain? Saya yakin banyak. Saya yakin di sini mungkin 80-90% masih menyimpan. Nggak perlu angkat tangan. Tapi kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan kita gagal? Perhatikan, ketika kita memikirkan orang lain, kita nggak suka dengan orang itu, kita benci dengan orang itu, kita ilfil dengan orang itu, maka sampai kapanpun pasti Bapak Ibu Saudara merasa ilfil dengan orang itu. Ketika ketemu salaman aja mungkin bisa, ih. Betul? Kita bisa benci sama orang itu, bahkan kita bisa merasa najis ketika kita bersalaman atau bersentuhan dengan orang itu. Semua disebabkan oleh apa? Nih, pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri yang mendrive hidup kita, yang menggerakkan hidup kita, sehingga akhirnya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, dan saya memang suka bertanya, dan yang biasanya ngikutin channel YouTube saya pasti tahu, saya sering nanya ini. Saya nggak tahu Pak Gembala ngikutin atau enggak ya. Saya mau tanya dan jawab jujur. Jawab jujur ya. Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini masih lebih cepat ngomong dulu atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu atau mikir dulu? Sekali lagi saya tanya, jawab jujur. Ngomong dulu atau mikir dulu? Mikir, yakin. Berapa banyak orang di sekitar kita yang kita sakitin karena perkataan kita? Karena kita selalu ngomong dulu baru kita pikir, kita tidak sadar perkataan kita sering sekali nyakitin orang tua, nyakitin kakak,
cici, koko, adik, saudara, teman, tetangga, siapapun itu, sering sekali mereka tersakiti dengan perkataan-perkataan kita. Lalu, makanya suka ada kan yang suka bilang begini, ya maklum lah Pak, itu kan cuman mulutnya doang yang pedes. Kita bingung, dia nyanyi begini. Katanya mau kurus, tapi nggak kurus-kurus, ternyata makan terus. Ini dari mana nih anak? Dari YouTube. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar masuk di dalam otak dia dan dia merekam itu semua. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar itu ada di otak kita dan terekam. Kayak cabai rawit. Tapi hatinya mah baik. Benarkah? Apa yang keluar dari mulut kita meluap dari. Kalau yang keluar dari mulut kita pedas seperti itu nyakitin orang lain, bisa dijamin hatinya baik? Jawab sendiri. Saya hanya mau membuka pola berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian, cara berpikirnya. Banyak orang di luar sana tidak mau percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia melihat orang Kristen. Dan harus saya kasih tahu, saya orang yang anti terhadap Yesus benar. Saya tidak suka kepada Yesus. Dan saya selalu menghina dia. Dari kecil cita-cita saya bukan jadi pendeta. Dari kecil cita-cita saya ini, kepala saya dibotakin, lalu pakai jubah kuning. Itu cita-cita saya. Itu cita-cita saya. Apa yang membuat kita orang sekeluarga, papa saya tidak suka kepada kekristenan? Karena orang-orang Kristen. Makanya saya bertanya tadi, Bapak Ibu Saudara pengen berhasil, tapi masih sering mengalami kegagalan. Mau berubah, punya karakter seperti Kristus, pasti masih mengalami kegagalan. Mau menjaga nggak sembarangan, selalu saja gagal. Mau tidak marah, tetapi marah lagi dan marah lagi. Apa yang menyebabkan itu semua? Pikiran kita. Karena kita tidak pernah mau menjaga pikiran kita. Kita harus menjaga pikiran kita dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Selama Bapak Ibu Saudara memikirkan hal-hal yang di luar Tuhan, pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu semua di luar Tuhan. Sekarang, coba Bapak Ibu Saudara angkat tangannya. Saya tidak menghipnotis. Turunkan tangannya. Angkat lagi tangannya. Turunkan lagi tangannya. Oke. Siapa yang menggerakkan dan memerintahkan tangan Bapak Ibu Saudara untuk diangkat? Saya mau buka cara berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang memerintahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan dan tangan itu diangkat? Yes. Bukan saya. Saya memberikan komando, tapi yang memerintahkan tangan Bapak Ibu untuk diangkat adalah pikiran Bapak Ibu sendiri. Pikiran Bapak Ibu Saudara yang memerintahkan tangan ini diangkat. Sadar tidak betapa dahsyatnya pikiran kita ini? Luar biasa powernya. Ini baru sebagian, saya belum bukaan semua. Bagaimana dari kekuatan pikiran ini kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang jahat. Bagaimana orang-orang yang melakukan hipnotis itu berdasarkan dari pikiran. Saya hanya membukakan cara berpikir Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya pikiran ini. Di dalam Injil Matius 15 ayat 18 dan 19. Injil Matius 15 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Kata hati di sini bukan hati yang di dalam bentuk organ tubuh kita sebagai lever di sini. Tetapi bahasa aslinya hati di sini adalah kardia. Pola berpikir, paradigma kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, berasal dari pola pikir kita, paradigma kita. Kalau kita tidak pernah menjaga pikiran kita,
Yang masuk sampah, maka yang keluarnya sampah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika dari kecil melihat dan mengamati orang tua kita, melihat dan mengamati saudara-saudara kita, melihat dan mengamati tetangga-tetangga kita, mungkin mereka sering sekali berantem, lalu perkataan-perkataan kotor yang keluar. Dan kita tidak menyadari, meniru mereka. Dan perkataan kita sering sekali keluar seperti itu. Sering tidak melihat anak-anak yang masih kecil, lalu ngomongnya kotor, ngomongnya kasar. Kok bisa? Itu pasti karena dia sering melihat orang yang bertengkar, yang ngomongnya kasar, ngomongnya kotor setiap hari. Karena otak kita ini seperti sebuah video, dan ini banyak gambar di otak kita yang terekam, dan mereka pasti merekam itu. Apalagi sekarang ini YouTube, medsos sangat gencar dan sangat cepat informasinya. Dan ini bisa membuat seseorang bertumbuh dari media sosial, bertumbuh seperti apa dia tergantung apa yang dia lihat dan apa yang dia tonton. Masa sih? Saya punya keponakan, masih umur 4 tahun. Dari 3 tahun saya sudah mengamati sama orang tuanya. Saya bilang, ini anak kok bisa nyanyi begini, kok bisa ngomong begini. Tidak ada yang ngajarin. Dia bisa sambil jalan gayanya begini. Saya bingung, siapa yang ngajarinnya anak sih? Gak ada. Ngintip, dia lagi mainan handphone, gadget. Dia bukanya apa? YouTube. YouTube-nya YouTube Kids. Anak-anak kan? Di dalam YouTube Kids itu ada gerakan gitu. Kepleset kayak sabun. Disitulah dia ngikutin. Anak kecil. Anak kecil. Lagu apa aja dia bisa ikutin. Bahkan kita pernah sesekali ketika dia nyanyi, kita bingung. Dia nyanyi begini. Katanya mau kurus tapi nggak kurus-kurus, ternyata makan terus. Ini dari mana nih anak? Dari YouTube. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar masuk di dalam otak dia, dan dia merekam itu semua. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar itu ada di otak kita dan terekam. Audio Jungle. Audio Jungle.